Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pengajian setiap malam Ahad, dan kita menyambung pekerjaan hati yang minggu tadi adalah husnudzon, baik sangka dengan Allah. Jadi kita wajib di hati ini husnudzon, baik sangka kepada Allah. Misalnya ada mangatam tahun ini, nah jadi kita baik sangka, jangan jahat sangka. Artinya Allah itu ada kena memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi walaupun kita kada mangatam, insya Allah ada rezeki lain. Insya Allah ada rezeki lain. Jadi kita orang beriman ini wajib meyakini artinya Allah itu berbuat baik dan rezeki itu dijamin Allah sudah. Rasulullah bersabda, qala Allah Ta'ala, man alima anni dzu qudratin ala maghfirati dzunub ghafartu lahu wala ubali malam yusyrik bi syai'a. Ini misalnya orang ini banyak berisi dosa, lalu mulanya kada bengsa kalan Tuhan, inya kena bisa putus asa. Ujar Tuhan, barang siapa meyakini aku ini kuasa atas mengampuni segala dosa. Lebih banyak pada dosa, misalnya macam-macam besi dosa. Tapi kita ini yakin Tuhan itu mampu aja mengampuni. Aku ampuni jadi Tuhan. Asalnya yakin atau baik sangka. Dan aku juga Tuhan kada peduli siapa aja dosanya, cuma selama ini itu kada syirik. Tapi syirik itulah, syirik itu orang menduakan Tuhan. Nah, ya orang kafir, orang musyrik itu. Jadi selama kita ini kada musyrik, kayak apa aja banyak dosa, kita biar ini baik sangka Allah kabah aja mengampuni. Dan ini pun yang bagus ini biar ini para mati mengamalkan ini atau orang tua sudah karena kita kalau kuwani pulang menggawi dosa, Tuhan jadi ampuni aku juga aja. Nah, artinya biar ini kita memang disuruh, cuman jangan sampai kita salah paham. Ini kita menggawi dosa, aku jadi kodeng sembahyang jadi Tuhan ampuni juga aja. Nah itu salah pulang. Tuhan tahu aja lah. Allah. Nah, jadi ini berartinya ilmu ini terutama lagi diamalkan para mati, dan yang sampai kita juga putus asa. Kita bila kita tahu ilmunya gini, saking banyak menggawe dosa lalu putus asa. Tuhan ini aja kada kau mampu dosa aku aja. Lalunya bunuh diri. Banyaknya orang bunuh diri itu gara-gara inya sangka jahat lawan Tuhan. Aku ini banyak berdosa jar, bisa kan yang punya Tuhan cara jar. Berarti jahat sangka sudah. Sedangkan orang bahari pun ada membunuh 99 orang. 99 membunuh orang. Lalu bertelepon tuan guru. Tuan gurunya nih bebayanya aja, ilmunya ada. Kayak apa aja guru aja hukumnya Allah ini membunuh sudah 99 aja. Baik kan aja gurunya kada terima Tuhan kan. Soalnya pas dikirakan 100 dibunuhnya gurunya tadi. Cara gurunya menjawab kan, ini gurunya tadi kan tahu ilmu ini bilang nah. Kalau sampai ilmunya jaka aja gurunya Tuhan kau aja mampu nih. Nah kayak apa aja dosa ikam, ada ini aja guru pada hepan dia punya Tuhan kamu ini aja dosa. Banyak benar dosa dah. Pas dikirakan 100 malang aja 99 aja deh. Ini dibunuhnya lagi. Lalu datang katan guru nang besar, anak tuan guru nang alim bujur. Guru aja. Udah ini sudah membunuh 100 orang. Ya pada bujur-bujur. Kayak apa guru, adakah jalan yang taubat? Nah, ini kan gurunya nih disebut juga ilmu. Aja gurunya ya tadi kayak apa aja dosa hamba ini Tuhan mampu aja mengampuni. Berarti guru kita tadi membaca nang hadis kisah pernah
Tapi kam dia guru anak selamat jangan lagi berdiam di kampung kam tuh. Di kampung tuh tapi berdiam di mana inilah. Bisa mon di Banjar itu di Kalayan sako. Itu biar bunuh orang, merampok situ juga. Ya, disuruh gurunya kan pindah. Nah, pindah ya guru. Ekam ya guru pindah di kampung situ. Misalnya di Banjar, pindah ya guru ke Martapura. Nah, ini contoh Jawang Banjar itu lah. Ini apa contoh aja bang. Jadi pas di di jalan lalu mati separuh lagi sampai ke Martapura misalnya. Nah, ya dihitung-hitung separuh, anggaplah matinya tuh di mana nih? Ya di Banjar Baru di Perak Gambut oleh Limpua Gambut. Kesini pada Gambut nah. Ya, lalu mati di situ. Sekalian kan malaikat nih abut ujian nasekong ini juga malaikat ajab ini apa nambawa ke neraka. Ujian malaikat rahmat ini apa nambawa ke surga. Karena ini pecahan bertaubat. Tapi jujur aja malaikat ajabnya bertaubat tapi belum siapa bertaubat lagi. Lalu yang diturunakan saikong malaikat siapa? Malaikat nama adili. Asal Jibril lah kan disuruh ma'adili. Nah jam mereka datang tadi, nah kami hitung aja nah mana jauhnya antara rumahnya lawan yang dituju. Lalu kan dihitung. Misalnya perjalanannya sejam, dihitung pian mulai rumah setengah jam sama menit, setengah jam sedikit, anggaplah setengah jam, misalnya 2 detik kah. Dihitung pano jarak tuh misalnya 100 kilo sampai lah ke Banjar itu berapa? 50 lah. Anggaplah 50 kilo. Cak aja dihitung pian 50 bagi 2 salawi. Ternyata anggaplah ini tadi 25 kilo lewat Sadepa. Nah, Sadepa aja tak lebih atau anggaplah setengah depa lewatnya. Tapi jadi kan maksudnya jadi anggaplah mulai Martapura ini Taparak Taparak Sadepa atau setengah depa lah daripada mulai situ tadi ke Banjar. Ujian malaikat Ahmad ini ampunku. Nah lalu dibawanya ke surga. Pada orangnya belum sempat sembahyang belum. Anak bertaubat jahanyar. Ditulis apa diterima Tuhan. Cuma pian bisa anu jobang nih di anu kena ada jobang sama siksaannya yang bunuh orang bang. Mungkin dikuburkan di Indonesia siksa dulu. Cumanya kita akhirnya ke surga juga. Artinya bertaubat Tuhan mampu aja menerima taubat orang tadi. Di sini biar kita kena kalau ada apakah masalah jangan sampai bunuh diri. Aku juga ini hidup jadi bunuh diri sekali aja. Nah, hutang misalnya 100 juta. Nah, itu masalah macam-macam. Aku juga ini jadi bunuh diri sekali aja. Nah, jika bunuh diri aku selesai masalah padahal menambah masalah. Nah, jadi ini wajib di hati kita baik sangka lawan Tuhan. Jadi kita misalnya digadingkan Tuhan kah, kamarau kah, nah apakah? Jadi kita wajib baik sangka. Jangan ada sedetik pun jahat sangka lawan Tuhan. Dan sabda Nabi husnudzan min husnul ibadah. Baik sangka itu daripada sebaik-baik ibadah. Baik sangka lawan Tuhan ini paling baik ibadah sudah jadi Nabi. Dan ada kisah kayak Nabi Ana. Di antara fadilah baik sangka, apa kelebihan kita baik sangka? Tidak akan kecewa, kada mau kecewa bian. Jadi bila kita baik sangka tuh kada mau kecewa. Ada kisahnya sini nah. Telah dikatakan orang yang baik sangka itu tidak akan kecewa walaupun yang disangka itu salah. Nah, yang kita sangka ini salah. Ada yang kisah berhari. Nah,
kisahnya nih ada orang perampoknya tuh hendak merampok kampung orang sebelah. Nah, misalnya di mana nih? Anggaplah nama rampok kampung di sebelah atau apa? Imbah banyak orang nih apa? Ya imbah bintuk, ya bati-bati. Nah, anggaplah kayak itu. Ini terleparak panglai contohnya aja nih antar kabupaten. Nyanggaplah ini hendak kapal hari. Nah, jadi perampok ini hendak merampok di Palehari, cuma singgah dulu di bati-bati. Nah, kisahnya nih, ini contoh kampungnya bang. Jadi perampok tadi, misalnya berlima hendak singgah hendak ke perjalanan ke Palehari, singgah di bati-bati, sekalinya singgah ke rumah orang. Nah, cuma bajunya ini model baju tuan guru, pada perampok. Ya model menyamar supaya kan di kampung orang tuh nyaman di jamu orang. Iya dihargai orang. Amun benang baju preman, itu perampok nih daripada aku menjamu orang. Jadi biar anggaplah malam itu singgah hari itu mungkin pakai pakai kuda karena pakai depan motor nih. Anggaplah kita ganti motor. Nah, singgahan di rumah orang. Ya misalnya Mbak Isa mangatok lawan orang, mangatok lawang. Anggaplah Mbak Isa kami ini aja hendak nih perjalanan. Cuma ini kemalaman. Nah, kami ini hendak malam. Tidak datang ke rumah. Nah, bagus orang aja. Ya model nang aja nih, baju nang koko misalnya, kopiah. Ayo udah pulang misalnya, apalagi udah pulang aja lang ingin nekan nah itu dimakani orang, diberi makan nih dijamu, dan biar orang ini baik sangka lawan tamu tadi sekalian biar basuhan tangan basuhan tangan, dan basuhan tangan ini di rumah itu ada orang lumpuh kekanakan, jadi basuhan tangan tadi diminum makan lawan nang lumpuh tadi. Dianggapnya tuan guru datang nih bang soleh, jadi makanan depannya mbah itu subuhnya berangkat. Nah, kami aja nak berangkatan aja, ya berangkat biasanya berangkatnya merampok di Palehari atau di asap-asap itu kan merampok. Sekali boleh itu singgah pulang kemalaman depannya mbah nang siang kata merampok, kalau boleh pas tak apa malam singgah pulang situ. Ini rumah kita nang semalam jadi punya baikan sini jar perampok. Kita singgahi pulang jar. Singgah biar sekalinya melihat anak ini berjalan. Kakak-kakak ini berjalan itu siapa nih jar? Asalnya ini ke desa atau ke berjalan. Kenapa timbul berjalan nih kakak-kakak nih jar? Nah, yam tuh jam rumah alhamdulillah. Bakat pian tuh basuh tangan kami minum makan. Saya ampihnya. Baik sangka rumah tadi ya. Alhamdulillah pekerjaan aja. Tak kajutai perampok nih. Isu pas merampok. Ya perampok tadinya betul-betul ubat. Artinya di sini apa? Beda kita baik sangka lawan orang. Nah, walaupun perampok, kita baik sangka berkatnya tuh kita nih berberkat pas orang soleh. Padahal perampok. Makanya itu kada kecewa orang itu walaupun nang disangka tadi salah. Dan sangka tadi salah perampok dikira orang soleh, tapi kita baik sangka. Nah itu kan artinya kita ini kada mau kecewa. Ada kisah yang penting lagi di suatu daerah ada sebuah tempat yang seperti kuburan. Penduduk daerah tersebut menziarahi dan bertawasul pada tempat itu. Ini juga di Manakan lah ada di daerah Manakan nih. Padahal lain kuburan, cuma orang bahar itu model nih di luar kuburan. Nah sekalinya bang, Allah pun mengabulkan hajatnya. Nah apa hajat bertawasul di situ di agak kuburan. Nah kuburan anak yang kain kuning misalnya lalu dikubahi orang. Jadi orang tahu nih singgah aja
anu Juni bisa kubur Habib bisa orang di tangan orang ziarah kabul napa dihajatan kabul berkat nang kuburan orang soleh ya Allah aja. Nah ulun hajat ini sengaja lawas kabul. Lalu ada kasyaf wali. Wali ini ada melangi. Jadi wali ini datang dengan wali. Wali ini. Ini kan kuburan nih. Bukan itu kasyaf di Detisidin. Nah, Detisidin. Nah, ini ada kuburan di dalam nih lain. Di dalam tuh lalu pin padahkan sidin orang kampung. Nah, ikam najarangkat Sidin. Ini naikam jadahin nya bangkai keledai. Itulah keledai kan lah. Ya anggaplah kuda kayak itulah. Ini sebenarnya hari ini Jawa ini kuda atau keledai mati dikuburkan orang situ. Nah, tapi Sidin ikan sini menyangka dapatnya bongkar ya. Tapi dibongkar sakalnya pas bisa bujur. Bangkai keledai. Ini tapi ya sangka dikabulkan Tuhan. Jadi orang kampung nih yang udah tahu UPP kadilah di tempat tuh mungkin ada gantauan kah. Jadi keledai mati dikubur uang situ. Nah, orang kampung nih udah tahu sekalinya ayo nih. Imbang mengubur itu nang menguburakan nih banyak tahu juga anu tolakai lagi mungkin orang nang liwat ga ada mereka keledai mati di kuburan orang. Nah, soalnya orang kampung nih ada kuburan aja. Iya anehnya siapa kali ini kuburan siapa aja. Saya kok bersuara mungkin kuburan walis aku aja. Ini timbu ada kuburan sini aja. Pas ada anggaplah mana kain kuning betawasul tapi kabul hajat orang. Gara-garanya baik sangka. Pas datang wali. Nah, tuan guru besar datang harus melihat kasyaf. Jadi nilai wali di dalam nih dibongkar sekalinya pas ternyata bangkai keledai juga. Nah, tetapi berkat perantara baik sangka mereka telah mendapat apa yang mereka harapkan dan keyakinan itu telah memberikan manfaat bagi kita. Nah, tapi nya baik sangka betawasul kabul. Ujar Imam Syafi'i, barang siapa yang ingin akhir hayatnya diakhiri oleh Allah dengan kebaikan husnul khatimah, maka hendaklah ianya baik sangka kepada manusia. Ya, jadi bila kita baik sangka, insya Allah matinya husnul khatimah. Misalnya tengah malam, tapi hati-hati juga tengah malam ada orang misalnya datang, tok. Kita ini kita tahu, juga kadang mau juga baik sangka itu ben Pak waspada. Nah, ini ada perbedaan aja guru itu baik sangka lawan waspada. Misalnya kita kada tahu orangnya datang, ada pen kejadian dan orang bahari atau jago waspada hati-hati jen. Kita aja ada bisa lawan apa aja nih. Ada orang ini kitab, kitab ada. Kita ini ketahuan orang tadi kitab astagfirullahaladzim jar. Tinggal aku kitab aja. Jam kadang gampang jar. Nah, kan kutiang kitab jar. Sakanya kan pas hilang kadang. Itu kita kada waspada. Kalau baik sangka pulang. Nah, jadi hati-hati juga. Dan kita tahu sudah ada kawan kita pinando sudah. Jadi pengen mengatakan ini ada bedakan antara baik sangka lawan waspada. Nah, misalnya pula orang datang butang duit bang jar, suka ada kenal, esa kali bertemuan, aku baik sangka jar. Nah, saya pas 1 juta berhutang, pas itu hilang lagi orangnya. Nah, kita bilang kada salah waspada. Jangannya tahu orangnya nih, ada tahunya sekali bertemuan. Nah, itu kan kita bilang salah. Ya, jadi ada baik sangka, ada waspada. Nah, materi jalan untuk baik sangka ada caranya nih, ada jalannya, ada baik sangka. Nah, nyaman baik sangka nih ya tadi misalnya ada apa nih orang lihat udang aja bakal cak pinggang. Nah, kita kalau baik sangka apa
mungkin inya bisa sakit pinggang aja baca pinggang amin kita jisaka mangi sombong jar pada orang sakit pinggang itu kan kawan baik sangkan kayak itu. Kalau yang tadi itu waspada. Nah kayak orang anak bawa hutang duit tadi, nah kita kada pinandu kada patuh kita tuh waspada waspada hai. Nah tahu lah tuh apa duitnya lagi di tangan orang lah. Nah kita kada patuh. Atau kita kan misalnya pas hendak kawisi misalnya ada barang berharga aku tiakan pang dulu aja aku nak kawisi jadi pas hilang. Nah suang ada pinando kada patuh jangan juga baik sangka aja manusia sebeitaan jadi ya jadi ada waspada ada baik sangka. Nah terus ini caranya supaya baik sangka ya Pak ya sidin lah. Uji Imam Ali Zainul Abidin berkata, sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 hal pada hal lainnya. Nah, jadi 3 ini Allah sembunyikan. Pertama, Allah menyembunyikan ridhonya pada perbuatan taat ibadah. Oleh karena itu, janganlah kalian meremehkan sedikit pun dari perbuatan taat kepada Allah. Barangkali keridhaan Allah ada pada taat itu. Contohnya apa pian? Artinya pian lah. Nah, amal ini enteng aja. Jadi kita jangan diremehkan. Misalnya apa? Menyingkirkan duri di jalan. Nah, ada duri di jalan misalnya kita singkirkan. Nah, jadi walaupun amal itu enteng, kita jangan diremehkan. Siapa tahu di situ ada ridho Allah. Ada bahari pian Sina Umar. Di Sina Umar ini melihat orang kekanakan main burung apa ya orang kekanakan main aja nah jadi ambungnya misalnya. Ya Sina Umar ini kasihan. Nah di Sina Umar nih buhannya nih apa nih burung dimain-mainakan. Nah kalau pokoknya mati apakah lalu pian ditukari sidin. Nah atau yang nukarin burung itu berapa? Ya anggaplah jualnya 20.000 kah 30.000 kah nyamannya mento atau bakso. Nah, sekalinya disitulah ridha Allah. Nah, jadi Sayyidina Umar itu dapat ridha Allah gara-gara menyelamatkan burung. Ada lagi orang dapat ridha Allah siapa? Imam Ghazali. Sini ini mengarang kitab, menyusun kitab. Orang bahari menyusun kitab itu pakai tinta itu apa? Apa namanya? Tapi bacalap tuh. Tahu lah, tambah calap tuh apa? Pulpennya becalap. Ya tinta itu nah misalnya orang bahari nah menulis ini kan pakai pulpen. Ya jadi colop dawat nah colop tulis misalnya bahasa baris ya colop pulang. Jadi sidin tadi melihat lalat kan pakai itu maisap sidin lihatakan sidin apa marah sama lalat hendak makan. Kita kalau jemaah melakukan ini misalnya apa nyamuk menggigit awak, nah kita lihatkan boleh aja, asalkan jangan nyamuk malaria. Nyamuk malaria itu penyakit. Biasa nyamuk kayak ini, nah biasa nyamuk lo menggigit, kita lihatkan misalnya nah itu kan kita hendak sedekah misalnya niatnya. Nah, bahkan ada terapi ini nyamuk ini menggigit darah kotor sebenarnya. Nah, jadi beda ada nang pian digigit nyamuk, gak seakan aja muntahan. Jadi Imam Ghazali tadi dapat rahmat, dapat ridho Allah gara-gara sidin membiarkan dawat sidin diisap oleh lalat. Nah, ada lagi orang Imam sidin tadi waktu hujan ada kucing kehujanan. Di kucing tadi dinamakan sidin. Nah, gara-gara itu sidin dapat ridha Allah. Kan kada umrah kada nang bertahajud kada. Apa namanya kada amal ganal kada. Nah, ada lagi Bishr Al-Hafi, sidin tadi dapat ridha Allah gara-gara ada kertas bertulisan Allah di lantai beandak. Sidin ambil, sidin meyaki harum
Masya Allah, ya subhanallah, betul. Ada dengan nama Allah di lantai, lalu dia harum makan sidin. Nah, dia meyaki harum sidin, dinasidin ke atas. Gara-gara itulah dapat ide Allah sidin. Nah, sehingga nama sidin itu dia harum makan Tuhan. Bishr al-Hafi itu wali. Ada lagi kan Junaidi al-Baghdadi, sidin dapat ide Allah gara-gara hanya sembahyang 2 rakaat tengah malam. Artinya pun nang apa aja amal kecil jangan diremehkan. Nang apa pun contoh lagi misalnya melakukan contoh amal kecil, amal sedikit remeh aja dapat labian lah. Ya memberi bersedekah 1.000 ke misalnya 500 kah. Jangan diremehkan juga. Siapa tahu di situ dapat ide Allah. Nah, satu demikian. Yang kedua, Allah menyembunyikan kemurkaan pada perbuatan maksiat dosa. Maka dari itu, jangan kalian meremehkan sekecil apapun dari perbuatan maksiat atau dosa. Apa dosa orang apa aja, jangan diremehkan, walaupun dosa kecil. Nah, misalnya kada bakamban kamnya menyubalah rumah. Ada apa aja anu dosa kecil gini aja. Kayak pas mati tebak orang. Pas mati membuka aurat. Nah, ini apa aja dosa kecil jangan dianggap remeh. Nah, kita tinggalkan. Ada orang bahari itu ya Allah. Nah, jangankan ngintipkan ada orang mulik pada saruan caranya kesulitan. Nah, gigi lalu ambil kayu orang. Nah, saking mengwet gigi. Nah, sekalinya itu maulahnya masuk neraka. Nah, lalunya mencari di hari kiamat tadi ampun nang kayu tadi. Nah, maka awalnya beberapa miliar hari kiamat tuh. Kan gara-gara nang manusuk apa sekian manung gigi aja. Iya, makanya kan artinya dosa kecil apapun jangan sampai kita remehkan. Nah, yang terakhir Allah menyembunyikan kewalian seseorang pada makhluknya. Maka janganlah kalian meremehkan seseorang pun dari hamba Allah. Mungkin saja yang diremehkan itu adalah waliullah. Nah, misalnya orang aneh jangan dihina. Mungkin sini wali. Misalnya di Mangantok pengajian misalnya, jangan disampai siapa tahu sini wali. Misalnya pemimpin Nabi Kasidin, pemimpin Nabi Muhammad. Ya sampai mimpi sampai terguling. Artinya apa aja orang manusia itu jangan diremehkan. Kalau kok orang tuh wali, ada yang di Jawa tuh baju kacang aja. Nah, baju kacang. Ada wali kan bersuara di hati. Setiap 40 orang tuh aja seikong wali. Mana kali nang seikong nih jar. Di hati jadi suara pian. Soalnya baju kacang tadi bersuara ada Ahad bin Arba'in jar. Akulah nang saikongnya tuh jar. Nah, pada di hati aja sewa itu bersuara. Soalnya baju kacang menjawab aku nang saikong ti aku jar. Nah, ada 3 wali. Nah, ini wali itu ada 3 macam. Ada nang sidin tahu pada wali dan orang pun tahu. Ini pun apa Abdul sudah. Nah, kayak siapa? Anggaplah nang kayak dosa kumpul. Nah, kita tuh yakin sini wali dan sini tuh tahu aja pada wali. Nah, yang kedua ini ada sidin itu kada tahu pada wali, cuman orang tahu pada wali. Nah, ini misalnya yang kaya buhan majujub. Tahu lah buhan majujub nih. Majujub nih orang nang kaya model gigilean. Nah, itu majujub namanya. Sidin itu kada tahu pada wali, tapi kita yakin orang itu wali. Nah, itu kan 2 sudah. Ini misalkan sahabat beruntung namun uang kada tahu, coba orang punya tahu bang. Nah, nang lihat ini nang 3 nih nah. Sidin kada tahu, orang pun kada tahu pada wali. Sidinnya kada tahu pada wali. Nah, tapi jangan cuma ngaku bisa aku ingin tujar. Iya diberi cuma ngaku. Ibu si aku wali jar. Kenapa juga orang? Aku ada tahu juga nggak tahu juga jar. Ada event kayak itu bari. Makanya aja aku jangan ada wali aja memai orang jar. Busi aku jadi wali jar. Yang pujan yang kau main ini jar ketulahan.
Ih, jadi pian tiga itu nyatakan nah ada orang apa sidin tahu pada wali dan orang pun tahu juga. Nah yang kedua tadi apa sidin kada tahu orang nang tahu. Nang terakhir ini orang kada tahu sidin kada tahu. Artinya biar kita ini baik sangkal orang. Nah, kalau kok nah kita sangka jahat ini soalnya orangnya wali pas ketulahan. Nah sudah. Yang ke-13 apa lagi nih membesarkan syiar-syiar Allah, tanda-tanda agama, maksudnya tempat-tempat yang didirikan padanya akan agama. Allah Ta'ala wa may yu'adzim sya'airallah wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu daripada hati yang takwa. Syiar Allah itu diantaranya apa? Ya ulama. Nah, di ulama itu kita besarkan. Bila ada pengajian sidin, kita datangi. Ilmu, nah syiar Allah. Ya, pian pengajian. Makanya di pengajian itu jangan ada nang baruku. Ini lagian pang lah. Menyemangantok pang ya pajar. Menyemangantok ada apa ay? Menyeguring pang ada apa aja? Ada apa? Siang mau bental ha. Misalnya guring na kalapahan daw ay. Mengantuk misalnya siang ada dapat guring bisa mengantuk pian. Nah, yang penting hati ini kuat hendak mengaji. Nah, ada apa daripada di rumah taguring ada pahala. Baik di pengajian mengantuk aja taguring enggak saya. Iya, orang ini gancang aja punya pengaji naik maghrib bisa mengantuk pian pengajian ibah maghrib tuh antara isya dan maghrib. Maka lu di depan guru pulang. Kelapahan kereta goreng ke siangnya. Allah. Jadi tadi syiar Allah lah. Sholat berjamaah, nah syiar Allah kita besarkan. Kadang kawan misalnya ke langgar bisa di rumah. Ada yang bisa jadi imam. Makanya pen kita nih yang dahanaya nang nih ada anak atau cucu nang kawa jadi imam. Jadi kawa imaman di rumah. Sebenarnya kalau pimpinan ini ya di rumah imaman. Nah, sebenarnya anak pimpinan ini kan disuruh berjamaah kalanggar. Cuma disuruh juga berjamaah tapi di rumah. Misalnya di rumah kada kawa, nang kada jadi imamnya, nah bisa Jepang kalanggar. Kamu sholat. Cuma kalau hukum asal tuh kada disuruh. Nah pimpinannya. Artinya munnya kada kalanggar kada tercela. Nah, tapi mun hendak kalanggar boleh aja. Selanjutnya adalah sholat tarawih. Nah, itu dibesarkan. Jadi kita usahakan sampai tarawih jangan sampai kada turun. Karena keadaan itu sebulan sekali aja, Bang. Nah, jadi dibesarkan. Tapi ada juga orang nih awal begawi malam tarawih kada. Nah, sebenarnya tarawih itu diusahakan benar turun. Ada buat pelamarian kan aja nah imbah isya bagi lamari jakanya nang apa siang ada tarawih kah ini sayang tarawih kah di digawi atau kita musim bahuma misalnya bahumaan anak musim bahuma mangatam misalnya bulan Ramadan sekali imbah isya nah kepahumaan saya mangatam misalnya atau apakah iya. Jadi kita diusahakan tarawih itu kan itu syiar Allah. Nah, kita besarkan. Ini pian kewajiban hati kita membesarkan syiar Allah. Nah, jadi hati ini dibesarkan yang tarawih nah jadi tinggal lalu giwen lain. Ini karena ini misalnya apa nih setahun sekali aja ada. Nah. Yang ke-14 bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ini hati wajib bersyukur. Nah, nikmat Tuhan itu banyak benar. Nah apa? Dari bangun tidur sampai tidur. Bahkan tidur itu pun termasuk nikmat Tuhan. Coba biar misalnya kata kawa guring ya Pak. Misalnya kada guring. Nah, makanya bagus tuh lah misalnya kita nih menjaga orang garing itu bagilir.
Ipin jago sokombo tuh bagilir. Misalnya ada di rumah sakit, anggaplah keluarga yang menunggu ini bisa berdua aja. Jangan kita menunggu aja berdua aja malam ini aja. Kita kada berguling-gulingan aja. Sampai besok itu juga pas sehari 2 hari kada guling pasti timbul. Namanya jaga tuh garing juga. Makanya jaga sokombo tuh bagilir. Nah, atau ikam jaga kita aku guring dulu. Aku guring lah 2 jam. Bergantian. Nah kayak itu pian. Atau le bapandigan jaga. Nah kada guring. Ya timbul kena nang penyakit timbul buang darah aja. Nah makanya tuh berganti yang malam tuh aku guring aja. Nah ikam jagalah ya guring. Ini bergantian guringnya. Jadi pen nikmat Tuhan itu banyak benar. Bahkan guring itu pun termasuk nikmat. Nah apa jadi Tuhan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung akan nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan mampu. Contohnya apa? Misalnya nikmat Tuhan. Jangan itu gak ikutan itu kuni. Tidak dapat berdiri. Tadi kan lah nikmat Tuhan yang apa? Nikmat Tuhan. Taulah contohnya apa? Nah, udah menekan contoh satu lagi lah. Contoh nikmat Tuhan ini kan misalnya matahari. Nah, coba biar kali ada matahari kayak apa? Menjamur pada kawa. Kayak musim hujan tuh nah. Nah, apalagi nikmat Tuhan. Ini biar menekan lah contohnya. Ya hujan. Nah, ada sing hujanan. Nah, kemarau. Pas timbul hujan. Nah, nikmat Tuhan. Apalagi ya biar nih angin. Nah, coba angin nih kan kediberi itu ada bukan oksigen kan berapa sehari nih 500.000 kah 200.000 kah sehari. Nah, beli aku oksigen ada kebihinak sih nah napas. Nah ada orang tuh biasanya 200.000 kah sehari 100.000 kah kan oksigen aja. Nah, ya angin kita nih kalau bihinak nah, jakanya di sehari benak misalnya ya Tuhan bayar ikam 500.000. Nah, ini gratis saja angin gratis. Nah misalnya pulang kawa pulang buang air ada orang pikir kita buang air apa nih ada obat kantut pada 4 juta operasi nah, kita di kawa aja ya alhamdulillah. Nah artinya seluruhnya itu nikmat Tuhan. Amun ika menamai hitung itu gak ada kawa. Nah, ini biar hendak jangan sakit hati. Ingatakan nikmat Tuhan. Jangan diingatakan bala. Nah, penyakit jangan diingatakan. Ingatakan nikmat Tuhan itu banyak lagi. Amun kita kayak itu kan kita mau sakit hati. Nah, apakah misalnya nang ada kesusahan atau musibah kita ingatakan nikmat Tuhan. Nah, malah kita ini sambungannya bersyukurlah di dunia ini banyak sekali nikmat Tuhan. Coba lihat 3 cara syukur terhadap apa syukur terbagi kepada 3. Pertama syukur dengan lisan. Dengan montong kayak apa ya Mbak alhamdulillah ya kan alhamdulillah hari ini kawah aja bisa makan. Nah alhamdulillah hari sehat alhamdulillah hari ini nah kayak itu alhamdulillah. Barang siapa rancak mengucap alhamdulillah maka itu masuk surga. Ya Dipet 3 caranya nah. Pertama dengan lidah, ngacak-ngacak mengucap alhamdulillah. Dipet ulama tuh barang siapa mengucap alhamdulillah rancak, maka akan masuk surga. Coba hitung alhamdulillah itu kan hurufnya 8. Nah, alhamdulillah 8. Artinya surga itu 8. Jadi penimnya kawa, pen amal kalian ini bagus benar. Walaupun garing ya, sakit kepala kah alhamdulillah ya kan. Sakit kepala. Bisa sakit kepala, kada sakit awak sebukuan kepalanya sakit. Nah, alhamdulillah. Misalnya ada orang tuh tajak duri kan alhamdulillah jadi tajak duri. Kada tajak nang parang. Nah,
Jadi kayak itu nah anak menghibur hati nih. Misalnya ada hilang duit misalnya 5.000, alhamdulillah hilang 5.000, kada 100.000. Nah, bisa kayak itu kan lah. Kemudian kayak itu kawan kan itu orang itu kada mau sakit hati. Nah, misalnya hilang anu nih apa cibuk larut. Alhamdulillah cibuk aja nang larut. Kada nang harga nang larang lagi. Pokoknya pian nang apa aja atau pian ben kamiris alhamdulillah aja ben miris asaja alhamdulillah kada tabrakan kan untung kada tabrakan dan nah kayak itu kan caranya supaya kita jangan sakit hati. Nah terus lagi itu dengan muntung sudah. Yang kedua dengan anggota ya dibawa kita dah awak sehat kalau dibawa ke pengajian itu namanya bersyukur. Nah, misalnya lagi nukar kendaraan gan motor ga, nah kita bawa ke pengajian, nah kita bawa silaturahmi, itu kan cara bersyukur dengan anggota. Yang terakhir syukur dengan hati, ya ingat nikmat itu dari Tuhan. Nah kita dapat duit kayak misalnya dimotong alhamdulillah, duit tadi dibawa misalnya bersedekah, lalu di hati apa? Ingat duit tadi bagian Tuhan. Bertiga ini caranya. Nah, di dalam kitab Ad-Dusuki Allah memberikan nikmat itu secara ibtida dan dawaman. Artinya nikmat itu ada nang kita kada minta, ada nang dipinta. Pian tahulah. Ada nikmat nang kada dipinta contohnya apa? Dipinta kada tapi Allah beri. Apa contohnya pian? Debatlah. Dipinta kada tapi diberi Tuhan. Bila dapat didiriakan. Kalau dia di sekolahan tuh bila dapat juga didiriakan. Cuma lu pelan-pelan dulu dari pelajaran dulu. Nah, diterangkan bisa setengah jam sudah. Bilanya untuk ulangi lagi. Nah, jangan dapat ada. Dapat nah berdiri. Nah, terus dulu pandikan terus di sekolahan bang. Pian tahu lah. Contohnya ya nih angin. Nah, bernapas kita sudah mintalah ya Allah ulun bernapas supaya kawak nah kalau yang kedua bisa berjalan kita ini kada minta kada Tuhan berilah berjalan kawa bagara kawa itu kan nikmat ibtida nikmat itu ijad artinya kada dipinta kada tapi Tuhan beri langsung. Jadi di sini ada dua, ada nikmat ijad yakni nikmat yang dijadikan ini nikmat besar udah. Ada nikmat dawaman pula nikmat imdad yakni nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita sama ada nisbah badan seperti sihat atau nisbah kepada hati seperti iman. Nah, sabuting lagi sabar lah. Nah, bani man la yazal syakiran 'alal ma'ah bahwa hurun bi aishidat sa'ah. Siapa yang selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang ada padanya, maka ia orang yang berhak mempunyai kehidupan yang nyaman. Artinya bila untuk bersyukur itu pacangan nyaman hidupnya. Jadi benar punya apa aja bersyukur. Bila kita benar kalau bersyukur terhadap bala itu kan tinggi. Tunasya syakur abdan syakura. Kalau kita nilai berdebat nikmat hanya bersyukur itu syakir aja. Itu kan biasa aja. Ya bilanya orang bilang dapat nikmat bersyukur, saikong. Nang saikong ini dapat bala bersyukur. Itu kan taharat nang dapat bala tadi bersyukur. Contohnya kayak siapa? Nah, kayak Sidin Umar pian. Sidin pernah kematian anak, sakanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sidin. Amun kita leh innalillah. Karena apa jadi alhamdulillah? Pian tahulah. Kenapa Sidin tadi jadi alhamdulillah? Nah, jadi Sidin Umar alhamdulillah inya mati waktu lagi halus. Nah, jadi inya nih langsung ke surga. Dan aku jadi kada lagi mendidik inya alhamdulillah. Kada lagi mendidik inya. Ada yang udah kehilangan sapi motor. Lalu jadi sekong alhamdulillah aja. Kenapa alhamdulillah? Karena nikmat lagi dikubur, nikmat di kandang dikit lagi. Siapa tahu mon pian bakandang ini bisa tabarakan. Nah, kayak itu pian. Kita kan sampai ke situ pikir leh. Mau hilang susah motor lalu gila lagi.
Wah, ya biar siang tadi ada kan di puskesmas tuh orang kehilangan HP. Hilang HP makan kok 4 juta kan 4 juta aja. Jauh dihatakan minta dihatakan CCTV ya di bukan anu tuh. Sakalinya aikin aja jabuan nang anu nih apa satpamnya tuh. Kaina tuh bisa imbah juhur kok. Itu juga sih bisa bulek sudah malingnya. Palingnya ke polisi jadi melapor. Ada jenang jujutan HP orang di puskesmas. Ada yang mandak, ada yang apa, yang membawa hilang. Amunisi CCTV itu ketahuan orangnya. Allah. Tiga lah. Udah nabi kita kawa ingat mereka. Ya tadi perunben bisa guru tuh mengisahkan ya kata Cina. Misalnya jadi kita nih miris ban, ya alhamdulillah. Kenapa? Siapa tahu jadi mau kita kadang miris bisa tabrakan. Misalnya kita pas miris, kayaknya pas itu tabrakan orang. Jangan kada miris pas orang tabrakannya. Artinya biar nang apa aja kita tuh pertama ini apa baik sangka dan alhamdulillah tadi. Nah, sabuting sabar lagi nah. Sabar ini tapahit bang nih lah. Sabar hati atas menunaikan kewajiban Allah yaitu menahan diri atas kesusahan-kesusahan dalam menunaikan ibadah. Sabar itu kan 3, nah 1 dulu. Jadi sabar dalam ibadah. Contohnya apa? Ya sabar dalam sembahyang, sabar dalam pengajian. Kita ini namanya sabar nah. Bisa nak bulik. Aku aja mangantok sudah jangan bulik jadi. Nah, atau kada tulak. Nah, misalnya aku aja anu beda mangantok atau pina anu aja singkalan awak nah, kada tulak aku aja malam ini jar. Nah, intinya kada sabar. 1 dibela aja sabar dalam ibadah. Yang kedua apa nih sabar dari sesuatu yang diharamkan Allah, yakni menahan diri atas kepayahan menjauhinya. Ini pian buh nak bang nih. Kalau kita ini jarang bang lah. Nang ini pian bisa pemuda hendak minuman. Lalu tahaninya sabar menahani yang diharamkan dengannya. Nah, nambah judi kah ditahaninya itu atau kita pernah ada sesuatu yang haram ya tadi misalnya ada duit orang kan misalnya nah kita tahani kita ambil itu pian dengannya sabar terhadap haramnya haram-haram tapi 2 sudah sabuting lagi nah sabar terhadap bala musibah maksudnya menahan hati dari berkeluh kesah berkeluh kesah. Baju kita apa? Kalau kesahannya apa? Iyalah. Bakal kesahannya ya mengeluh. Nah, mengeluh. Berkata Syekh Ta'rifat, sabar di sini maksudnya meninggalkan mengadu dari sakitnya bala. Nah, jadi kita dapat bala, jangan mengadu. Mengadu itu lah Tuhan bentang malam misalnya. Cukuplah kelebihannya oleh hadis sahih. Nah apa kelebihannya kita sabar tadi kadang mengadu ujar Nabi ma'uti ahadun syai'an wa khairun lahu wa awsa minas sabri. Tidaklah diberikan akan seseorang akan sesuatu ia lebih baik baginya daripada dan lebih luas daripada sifat sabar. Sabar ini paling luas ya sabar. Kita misalnya kada berduit, nah sabar aja. Kada nang tahunya misalnya berdiam aja. Ada yang di video orang tuh nang kawan mau makan bakso, adanya sorangan kada makan. Ya berdiam baiknya, minta kada juga. Apa beja benar menangis menonton film gitu, film dia videonya. Hari hujan-hujan, nah kawan nang lain bakso. Aku kawan dibilang ada paham deh jangan ditukarakannya kadang jadi berdiam aja nah ya kawan nang seiko ini kada paham atau jadi surangan kawan nang lain tuh orang coba orang tadi juga ada menawari ibet ongkotnya aja duduk nah kayak beda nang apa paling kenal pian tahu lah antara 3 tadi pertama sabar menggawi ibadah yang kedua sabar dari yang haram
Yang ketiga sabar dari musibah. Amun manutian nang apa ya paling gana pahalanya antara tiga tadi. Sabar dalam apa? Dalam musibah. Itu kan belum lagi. Amun nang itu kan nomor 2. Naranokanlah. Jadi paling ganal pahalanya sabar terhadap yang haram. Itu paling ganal sudah. Ya. Kita misalnya hendak undangan. Hendak misalnya ada bakar rudung. Aja kita jangan haram nih, tahan nih aja. Kalau kita bakar rudung atau misalnya pakaiannya nih membuka aurat, kita tahan nih. Jangan kita nih kita boleh. Atau yang tadi ada barang haram. Ya duit orang kamisnya ada duit uang gugur, kita tahu orang tuh yang gugur. Kita ambil misalnya. Itu kita tahan nih. Ini duit orang jangan kada boleh. Itu bukan berapa 900 derajat. Bela satu adalah. Yang kedua sabar terhadap bala itu berapa? 700. Tak kurang saja. Tak kurang. Jadi sabar terhadap haram itu benar pahalanya. Musibah itu kan 2 aja. Itu nomor 2 700. Amun sabar dalam ibadah itu 300 derajat. Jadi 900 700 lawan 300. Tapi kan 1 derajat itu kan sama 1 derajat jadi lah sama jaraknya antara bumi dan langit. Itu jarak 1 derajat saja, apalagi 300. Itu diberi Tuhan derajat di akhirat kena 300 bagi orang yang sabar dalam ibadah. Ya sembahyang lah, sabar ya. Atau pengajian sabar, itu kan kenalnya Bapak 300 derajat. Yang kedua, sabar dan musibah itu 700. Yang paling tinggi ya sabar dari yang haram. Enggak sih oleh Allah. Jawabnya something lah. Asabru inda ketika kejadian. Saya batin ulang tuh waktu karena musibah itu itu sabar. Bisa kita terjejak duri. Itu sabar. Pas karena terjejaknya tuh bukan sampai di rumah ya sabar, itu lain pulang. Bisa sampai di rumah sudah hampir sudah sakitnya. Aku sabar aja. Apa sabar sampai di rumah sudah. Sabar aja. Ini sabar itu waktu terjejak tuh bisa terjejak duri. Sabar kita. Ini ini kejadian siapa? Zaman Nabi. Orang ini kena musibah. Kasarnya kematian kan itulah kematian yang salah. Dia Nabi dipadahi Nabi sabar aja Nabi. Saya beda tiket deh kata pada Nabi. Bisa kita ini sabar apa aja. Sudah menyarek. Padahal kata pada Nabi kan ya Nabi sabar aja sabar Nabi. Ya ben sarik yang mananya bersabar aja bisa kita tuh. Pas sampai ke rumah pian makanya juang tuh Nabi juga. Nabi pian pas namanya Nabi orang sabar sudah aja. Ya Nabi sabar napa orang sabar Nabi waktu karena musibah itu diperahi Nabi ya lagi. Sabar je Nabi sudah sehari dah aja bersabar. Sudah kepada Nabi semalam sarik sabar apa aja. Yang mana nyampet ya. Bahasa kita. Ingat satu dulu lah. Insyaallah kita sambung minggu depan. Ya salah mohon maaf.